Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Puspadita dari kelas A PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita mengenal sifat-sifat cahaya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cahaya. Cahaya merupakan bentuk energi. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan tanpa cahaya, bumi akan terlihat gelap. Nah, sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus maksudnya adalah cahaya akan selalu merambat menurut garis lurus. Sinar cahaya selalu berjalan lurus dari benda yang kita lihat menuju ke mata kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pembuktian bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini adalah percobaan cahaya dapat merambat lurus, yaitu ketika cahaya matahari masuk melalui ventilasi rumah dan membentuk garis lurus. Bisa dilihat kan teman-teman, di dinding dan di lantai terdapat cahaya yang merambat lurus. Saat kita menyalakan senter dan diarahkan ke tembok, itu juga merupakan sifat cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua ada cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening maksudnya adalah cahaya tersebut dapat diteruskan oleh benda. Benda bening adalah benda yang dapat menembus cahaya. Benda akan meneruskan cahaya sehingga tanpa menembus benda tersebut. Nah, langsung aja kita ke video tentang cahaya dapat menembus benda bening. Ini adalah percobaan cahaya dapat menembus benda bening. Bisa dilihat kan teman-teman, cahaya senter dapat menembus gelas kaca kemudian sampai ke tembok. Lalu di sini saya akan melakukan percobaan apakah cahaya bisa menembus air yang keruh ya teman-teman. Nah, ini pertama kita buat dulu air keruhnya menggunakan kopi dan air. Setelah itu kopinya diaduk-aduk sampai airnya benar-benar keruh. Kemudian kita nyalakan senter dan lihat apa yang terjadi. Ternyata cahaya tidak dapat menembus air yang keruh. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa tidak ada bayangan cahaya yang sampai ke tembok. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya tidak dapat menembus air yang keruh. Yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan adalah cahaya yang dapat dibelokkan ketika melewati dua medium bening dengan kerapatan yang berbeda. Nah, langsung aja kita ke video tentang cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini adalah contoh percobaan cahaya dapat dibiaskan. Pertama, tuang air ke dalam gelas, lalu masukkan spidol ke dalam gelas dan amati apa yang terjadi. Ternyata pensil terlihat seperti patah ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, sehingga diubah arahnya. Jadi pensil seolah-olah seperti patah. Dan ini dinamakan bahwa cahaya bisa dibiaskan. Yang keempat, ada cahaya dapat dipantulkan. Maksudnya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Langsung aja kita ke video percobaan tentang cahaya dapat dipantulkan. Ini adalah contoh cahaya dapat dipantulkan. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin akan memantul ke tembok. Karena cahaya dapat dipantulkan dengan benda yang memiliki permukaan mengkilap seperti cermin. Bisa dilihat kan teman-teman bahwa cahaya yang diarahkan ke cermin dapat memantul ke tembok. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu membuat lilin sederhana menggunakan minyak goreng. Pertama, masukkan pasir ke dalam mangkuk. Lalu agak dipadat-padatkan ya teman-teman. Setelah itu masukkan batang korek api ke pasir. Jadi fungsi pasir di sini nih untuk menahan batang korek api itu. Kemudian masukkan air sampai setinggi pasir. Setelah itu masukkan minyak goreng sampai agak penuh. Tuangnya pelan-pelan ya teman-teman agar tidak tumpah.
Setelah itu tinggal dihidupkan deh. Dan lilinnya sudah jadi. Lilin ini akan bertahan sampai berjam-jam loh teman-teman. Jadi pada saat mati lampu, kalau di rumah kalian tidak ada lilin, kalian bisa menggunakan ini. Sangat mudah kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan tentang sifat-sifat cahaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.